Tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dan utama di dalam agama Islam. Karena sesungguhnya tauhid merupakan inti ajaran Islam ini. Oleh karena itulah, tidak mengherankan bahwa tauhid memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaannya adalah bahwa tauhid dapat menggugurkan dosa-dosa. Maka, barang siapa menghadap Allah dengan bertauhid, walau dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi juga. Tetapi ini bersama dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Namun ada juga yang disiksa terlebih dahulu di neraka meski tidak kekal. Dan pada akhirnya akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana penjelasan kami tentang nasib Jahannamiyun pada video sebelumnya. Dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula." Hadis riwayat Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Makna hadis tadi, walaupun seseorang mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi dan ia memenuhi syarat, yaitu berjumpa Allah dalam keadaan bersih dari dosa syirik, maka ia akan meraih ampunan. Syarat yang dimaksud adalah bersih dari syirik yang banyak ataupun yang sedikit. Begitu pula selamat dari syirik yang kecil maupun yang besar. Seseorang tidak bisa selamat dari syirik tersebut, melainkan dengan keselamatan dari yang Allah berikan, yaitu menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih atau selamat, sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallah berkata, menauhidkan Allah atau tidak berbuat syirik adalah sebab utama mendapatkan ampunan. Siapa yang tidak menauhidkan Allah atau terjerumus dalam kesyirikan dan tidak bertobat sampai mati, maka ia akan luput dari ampunan Allah. Hadis yang kita kaji kali ini juga berisi bantahan terhadap kelompok Khawarij yang mengkafirkan seorang muslim karena dosa besar. Pun hadis tersebut sekaligus bantahan pada kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang fasik yang gemar maksiat itu berada dalam manzilah baina manzilatain, di antara dua keadaan, yaitu bukan mukmin dan juga bukan pula kafir, dan kelak ia akan kekal di dalam neraka. Jika kita menggabungkan beberapa hadis berikut dengan hadis di awal tadi, maka kita bisa tarik pelajaran penting bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah tidak cukup hanya dilafazkan di lisan. Namun kalimat tauhid ini harus pula disertai dengan menjalankan konsekuensinya, yaitu meninggalkan perbuatan syirik atau beribadah kepada selain Allah. Coba perhatikan dua hadis berikut ini. Dari Aitban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang benar disembah selain Allah, yang dengannya mengharap wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun yang disampaikan pada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita mengetahui hal ini, maka hendaklah kita memperhatikan tauhid dengan sebenar-benarnya, memahaminya dan mengamalkannya, sehingga kita bisa meraih keutamaannya. Semoga kita dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih dari syirik. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.